Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Kita lanjut ke pembahasan di pekan yang kedua atau di pertemuan yang kedua. Pembahasan kitab apa judulnya kemarin? Wasoya aba lil abna, atau bahasa Indonesianya wasiat orang tua untuk anak-anaknya. Setelah pertemuan pertama kemarin kita bacakan muqaddimahnya atau pembukaannya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, ad-darsul awal. Ad-darsul itu artinya sama dengan pembelajaran. Al-awwal berarti yang pertama. Pembelajaran yang pertama atau materi pertama atau tema yang pertama. Nasihatul ustadz litilmidihi. Nasihah yakni pembelajaran atau pesan-pesan al ustadz itu guru litilmidihi kepada murid-murid guru. Nih, judul kita pembahasan yang pertama adalah nasihat guru kepada murid-muridnya, ya. Ya bunayya, wahai anak-anak murid, arsadakallah, semoga diberikan petunjuk kalian semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqaka, dan semoga juga diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala li sholihil a'mal, sehingga mendapati amal-amal atau perbuatan yang baik. Ya. Yang pertama, doa seorang guru kepada murid-muridnya adalah semoga hendaknya murid-muridnya itu diberikan pertolongan, diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga baiklah perbuatannya. Yang menentukan seorang murid itu baik tidaknya kelakuannya, baik tidak akhlaknya, baik tidak perbuatannya, itu adalah kehendak Allah. Guru hanya sebagai perantara, orang tua juga sebagai perantara. Ada orang yang mondok pesantren di pesantren termahal di Indonesia bahkan di dunia, masuknya aja puluhan juta, biayanya hebat-hebat, tapi di pondok dia nggak dapat apa-apa. Pulang dari pondok suruh baca Al-Quran nggak bisa. Berarti apa? Dia tidak mendapatkan pertolongan Allah. Ada orang yang nggak pondok pesantren macam kalian. Mondok enggak? Mondok Anto ya. Mondok yang lain enggak? Ya kan? Ke pondok pesantren pun tidak. Sekolah di negeri, SD negeri, SMP negeri, SMP 04. Ya. Tapi bisa mengaji. Bisa rajin ke masjid. Bisa datang tepat waktu sholat berjamaah. Mana kira-kira yang lebih utama? Apakah mereka yang mondok di tempat mahal tapi nggak ke masjid, atau kalian yang nggak mondok tapi ke masjid? Tentu yang lebih mulia adalah mereka yang ke pondok tapi mereka juga yang rajin ke masjid. Ya, ada kira-kira kawan-kawan kalian rajin dia mengaji, pondok pesantren dia di SD Islam, SMP Islam, MTS,
rajin dia mengaji? Ada? Ada, Abang Rapa. Tapi sayang buku nggak bawa. Sholat subuh datang terus walaupun terlambat. Ya Rapa. Tapi baliknya cepat juga. Datang paling akhir, pulang pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata imam langsung pulang deh. Mau zikir mau enggak, mau doa dah sebentar ya. Dah, yang penting tetap ke masjid. Innaka minni, ya. Ketahuilah sesungguhnya kalian semua bimanzilatil waladi, itu berasal dari seorang anak. Kalian semua itu tentu dari anak bayi awalnya, ya kan? Dari anak bayi, dari anak kecil. Min abihi, dari kedua orang tuanya atau dari bapaknya. Yasurruni, maka oleh kalian lihatlah yang terjadi, an aroka, sekeliling kalian, sohihal binyati, yaitu termasuk orang-orang yang baik akalnya. Qawiyal idroka, yang kuat badannya. Zakiyal qalbi, yang bagus hatinya. Muhadzabal akhlaq, dan dibersihkan dari beberapa hal-hal yang tidak memiliki budi pekerti. Muhafidhon, dan senantiasa alal adab, di dalam keseharian mempunyai tata krama dan budi pekerti. Jadi kita semuanya ini berasal dari orang tua masing-masing. Ada yang orang tuanya jualan di pasar, ada yang orang tuanya jual di rumah, ada yang orang tuanya petani, ada yang orang tuanya karyawan, ada yang orang tuanya itu kerja apa aja lah pokoknya, ya. Selagi anak-anak mereka itu diberikan pendidikan, disekolahkan, mereka itu nanti ada kemungkinan punya budi pekerti yang luhur, punya budi pekerti yang baik, yang bagus. Kira-kira kalau orang tuanya pencuri, anaknya bisa jadi pencuri apa enggak? Kalau orang tuanya kerja di pasar, kira-kira anaknya akan kerja di pasar juga apa enggak? Belum tahu, ya. Anaknya yang petani, kira-kira anaknya, bapaknya orang tuanya yang menjadi petani, kira-kira anaknya akan jadi petani juga apa enggak? Belum tahu, ya. Semua tergantung daripada pendidikan kalian. Kalaulah misalnya nanti bapak kalian pengusaha baju laundry misalnya. Nah, terus kalian juga menjadi pengusaha baju laundry besok. Tentu akan berbeda karena kalian sudah belajar akhlak. Jadilah pengusaha yang jujur. Pak, baju bapak ini nggak bisa dibersihkan nih Pak. Udah kami usahakan pakai baik clean, pakai segala macamnya, jeruk nipis. Nah, nggak bisa juga hilang nodanya nih Pak. Jangan salahkan bapak kami yang mencucinya. Tapi memang nodanya ini yang susah Pak. Saran saya Pak, bajunya ini bapak ganti yang baru biar nodanya hilang. Ya, yang penting punya akhlak. Yang bapaknya sebagai petani, silakan bapak duluan. Jadi, ya. Jadi, yang orang tuanya jadi petani, terus misalnya anak-anaknya jadi petani juga, ya nggak apa-apa. Yang penting menjadi petani yang berakhlak. Jangan sawit tetangga sebelah, kebun sebelah didodos juga. Ya.
kupis. Nah, jangan brondolan ladang sebelah dikumpulin juga. Tuh. Jangan sawit ketinggalan juga diambil. Ada di TikTok viral dia tentang sawit. Ini buah siapa nih katanya, didorongnya sawit itu dua buah pakai gerobak. Punya siapa nih katanya? Ini sawit ketinggalan Pak. Ketinggalan, oh nggak punya orang, enggak ketinggalan Pak di kebunnya. Ya diambil ya bayar. Timbang lah bayar. Nah. Habis itu dibuatnya pamflet lagi. Tidak menerima buah ketinggalan. Dibawanya lagi sama yang anak nih. Pak, dapat buah lagi nih. Enggak boleh, kami enggak menerima, marah polisi, marah Pak RT. Menerima buah sawit ketinggalan. Kami enggak dapat ketinggalan nih Pak. Ini buah sawit dapat. Ini enggak ketinggalan tapi kami dapat nih Pak di jalan. Oh dapat kalian ya? Ya timbang-timbang. Sama aja, namanya juga TikTok ya. Artinya apapun profesi kalian besok, jadilah sebagai orang yang berakhlak. Jadilah orang yang punya budi pekerti yang luhur, tata kramanya baik, menghormati orang tua, menyayangi kawan-kawan, dan mengasihi adik-adiknya. Jangan yang adik-adiknya dia habis kena bulinya, ya Said Farel. Ya, nggak boleh dibully. Ba'idan ya anil fuhsyi, semoga terhindar dari keburukan, fil qauli, di dalam ucapan, latifal muasyarah, yang halus dan pendengarannya, mahbuban, yang diterima dari min ahwanika, dari beberapa saudara kalian. Nah ini dia. Hendaknya orang yang berakhlak itu, anak-anak ustadz agar dikategorikan sebagai anak yang berakhlak, itu harus punya tata krama yang bagus. Ini dia. Fil qauli latifal muasyarah, punya perkataan yang menyenangkan hati didengar. Ya, bukan sikit-sikit mencarut, sikit-sikit kata-kata kasar, sikit-sikit kata-kata membuli. Nah, itu nggak boleh ya. Sikit-sikit panggil nama bapak kawannya, nah, sikit-sikit manggil nama emak kawannya, itu terhindar. Jadi seorang anak santri yang berakhlak mulia itu adalah mereka yang baik perkataannya, latifal muasyarah, mahbuban, dan disenangi dia sama kawan-kawannya. Kira-kira kalau kalian punya kawan sikit-sikit mencarut, sikit-sikit kata kasar, sikit-sikit ngejek bapak kalian, suka nggak kalian sama dia? Nah, itu dia. Jadi anak itu harus menjadi anak yang mempunyai perkataan yang baik, mempunyai perkataan yang lemah lembut, sehingga mahbuban, disukai sama kawan-kawannya, min ahwanika, dan juga saudara-saudaranya. Ada kakak adik nih ya, ada kakak dan ada adik, mereka saudara nih. Yang kakaknya ngomongnya keras-keras, oh Yung, si Kang lu ya. Ada yang satunya adiknya ngomongnya baik, kak sinilah dulu kak, ada juga. Kira-kira yang paling disenangi sama kawan-kawannya mereka yang omongannya kasar atau yang omongannya lembut? Nah, itu dia. Ya. Kalau ke Medan itu bukan berarti mereka omongannya kasar. Memang adat mereka suaranya keras, ya. Kalau ke Jawa kebalikannya. Kalau di Jawa semuanya lembut orangnya, tapi di belakang mereka menyimpan sesuatu hal. Nah, awas nanti ya, santet nanti. Itu orang Jawa tuh.
Ya. Tuwasil fuqara'a wa tusfiku, yang diberikan pertolongan kepadanya dari beberapa orang fakir, wa tusfiku, dan menyedihkan, alat du'afa, di dalam beberapa orang-orang yang merugi. Du'afa dalam artian ini adalah orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita mempunyai akhlak yang baik, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat fakir. Karena apa? Karena kita sering berlemah lembut sama kawan kita baik. Itu kalau kita lagi butuh pinjam duit, pasti kawan mau ngasih. Kalau kita sering bicara kasar sama kawan, bagi duit atau minta duit, dikasih nggak kira-kira? Enggak, ya kawan-kawan. Dan dari alat du'afa, terhindar kita dari menjadi orang-orang yang sial atau orang yang merugi. Orang merugi itu minta tolong sama kawan sebelah nggak dapet, minta tolong sama saudara nggak dapet, minta tolong sama orang baru nggak dapet. Nah itu namanya orang-orang yang rugi, orang yang sial. Orang sial itu biasanya karena mereka mempunyai lisan yang kotor, mempunyai lisan yang kasar, sehingga mereka susah untuk mendapatkan teman yang baik, susah mendapatkan saudara yang baik. Taufiruz zallati, yang mengampuni az-zallati, dari beberapa kesalahan. Nah, kalau kita memang misalnya sudah berupaya kita untuk lemah lembut, berbicara yang baik, ternyata ada juga salah kita, insya Allah orang akan gampang memaafkan. Oh iyalah, mungkin sesekali dia terlepas berkata kasar, orang akan memaafkan. Tapi kalau orang setiap hari berkata kasar, dia kira-kira orang yang disakiti mau nggak memaafkannya? Allah, dimaafkan hari ini, besok diulanginya lagi. Maafkan hari ini, besok diulanginya lagi. Nah, itu dia. Ya. Wa ta'fu 'anis sayyi'at, dan diberikan ampunan dari segala bentuk kejelekan. Wala tufarrid, dan jangan tufarrid itu jangan sampai kalian itu tergesa-gesa fi sholatika, di dalam salat kalian 5 kali dalam sehari semalam. Wala tuhmil fi ibadati rabbika, dan jangan sampai meninggalkan kalian di dalam ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pesannya tadi. Kalau kalian mencatat tadi di buku tadi, mungkin banyak yang bisa didapatkan. Yang pertama, nggak boleh berkata kasar sama kawan, nggak boleh berkata kasar sama saudara-saudara. Yang kedua, kalau kita berkata baik sama orang, sama saudara, kita akan mudah mendapatkan pertolongan. Kita akan mendapatkan ampunan, kita akan disenangi, kita akan disayangi. Banyak kawan kita, banyak saudara-saudara kita yang akan kita dapatkan. Dan juga jangan sampai setelah kita punya akhlak yang baik, setelah kita punya budi pekerti yang baik, sholat jangan lupa untuk selalu dikerjakan. Pernah nggak kalian lihat kira-kira ada orang, dia memang nggak jahat, kata-katanya juga nggak pernah menyakiti, tapi sholat nggak pernah jahat, juga nggak pernah sholat. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Dia baik terus sama kalian pokoknya. Sering dia berbagi, sering dia bercanda, sering dia main sama kalian. Tapi sholat nggak pernah dikerjainnya. Ibadah yang lain juga nggak pernah dikerjainnya. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada. Yang paling jelas tentu mereka kawan-kawan kalian yang non muslim, mereka nggak sholat. Baik pula kawan non muslim itu daripada kawan-kawan kalian yang muslim. Nah, ada kan? Ya. Ada, ya kan? Tapi mereka nggak sholat. Jadi pertemanan kalian hanya sampai di dunia saja. Besok kalian di surga nggak bisa main bola bareng, nggak ketemu.
Emang di surga besok ada main bola, Ustadz? Ada. Ya. Di surga itu apa aja ada. Mau main bola kalian di situ, mau mabar ML kalian di situ ada. Ya. Mau mabar Free Fire situ ada juga di sana besok. Apa yang kalian pengen ada sana semuanya. Jadi kalau kawan kalian non muslim tentu nyarinya susah, harus jemput dulu ke neraka. Nah, dari surga kalian jemput kawan ke neraka dulu. Tanya sama malaikat, mau kemana? Mau cari kawan malaikat. Kawan siapa? Ada kawan kami namanya Rapa. Di mana dia? Di neraka dia, malaikat. Nah, yakin mau ke neraka? Baru membuka pintu neraka langsung kepanasan kita. Adalah malaikat, gak usahlah kami jemput lagi neraka, udahlah biar aja tinggalkan aja dia. Nah, itu dia. Tapi kalau kawan-kawan sama-sama di surga kan enak. Besok di surga itu kita hidup bertetangga juga. Nampak kita rumah Wahyu di mana malaikat? Tuh yang sana tuh, yang tingkat 2 tuh rumah Wahyu tuh. Nah, tingkat 2 tuh rumah Wahyu tuh. Rumah Rabka mana malaikat? Tuh rumah Rabka tuh yang tiangnya cuma sebiji tuh rumah Rabka tuh. Nah, kok bisa malaikat? Iya dia dulu ngajinya jarang-jarang. Nah, ditanya lagi, malaikat kami mau main mabar sama Said. Mana rumah Said? Kata Farel ke malaikat. Mana rumah Said ya? Apa? Malaikat, rumah Said tuh kalian tuh. Yang banyak mobil depan rumahnya tuh rumah Said tuh. Nah, dari mobil yang rodanya 1 sampai rodanya 5 ada situ. Kok bisa dia malaikat? Iya dia rajin ke masjid dulu. Kawan-kawannya nggak ngaji dia ngaji. Kawan-kawannya main nongkrong di kedai ya, dia ngaji. Makanya di surga banyak dia. Oh yang istrinya 5 tuh malaikat. Iya. Iya. Di surga kita boleh punya bidadari banyak. Iya. Ya. Cantik-cantik lagi. Ya. Itu makanya. Iya. Kalau di neraka susah nyarinya. Baru kita buka gerbang neraka udah panasnya udah terasa. Ya kan? Adalah malaikat kami nggak jadilah ke neraka jemput dia biar aja dia situ. Nah. Tapi kalau kalian memang sahabat sejati kalian kan, asalkan kawan kalian itu misalnya besok di neraka itu bukan karena kafir, bisa kalian bantu selamatkan. Misalnya contoh, Ustaz Adi Hidayat pernah menjelaskan. Contoh misalnya Andi di surga nih, kangen dia sama Gilang. Malaikat, mana Gilangnya? Nggak pernah nampak ya. Kami udah jalan-jalan, udah ketemu Ibal, Said, Abang Farel, Abang Wahyu, udah ketemu semuanya. Gilang kok nggak ketemu malaikat? Kata Andi kan. Gilang nama bapaknya siapa? Bapak Taufik namanya. Oh, tengok di buku malaikat. Oh, Gilang masih di neraka dia nyangkut sebentar dia di situ. Karena ngajinya jarang-jarang, penting les dia katanya. Ah ya, malaikat kata si Andi kan. Gilang itu dulu malaikat, dia sering azan juga di dunia. Walaupun lah di masjid kami sering berkelahi kan, tapi rasanya nggak enak kami mau nggak ketemu Gilang. Kurang pula satu kawan kami. Bisa kami jemput dia malaikat? Kata malaikat, jemputlah. Boleh. Ya, itu makanya gunanya kawan itu yang mengajak baik. Karena kawan yang mengajak baik itu akan besok memberikan pertolongan kepada kita. Apes-apes kita misalnya masuk kita neraka, nanti kawan-kawan kita nih yang membantu menolong kita. Begitu juga Ustadz, misalnya besok Ustadz apes masuk neraka kan, agak setahun 2 tahun, kalian di surga udah enak pakai mobil bagus, pakai kendaraan bagus, istrinya ada banyak. Ingat kalian, malaikat, kami dulu bisa masuk surga nih karena ada Ustadz kami dulu yang ngajar. Boleh kami jemput dia malaikat? Nah, 1 orang, habis itu 2 orang, 3 orang, 10 orang datangi malaikat. Kami jemputlah Ustaz kami, malaikat, kasihlah keringanan. Nah, jemput, kata malaikat dijemputnya Ustaz, karena kalian ya. Itu makanya kita harus berhubungan baik dengan teman-teman kita yang mengajak baik. Teman-teman yang mengajak kalian sholat, teman-teman yang mengajak mengaji, itu jangan sampai ditinggalkan. Karena besok di surga dan neraka mereka akan bisa membantu kita. Ya,
Insyaallah untuk kajian malam hari ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.